Balik lagi bersama gue Mike. Kali ini gue akan ngebahas sebuah film. Ya walaupun gak dari Filipina, tapi ini juga mantep guys. Film ini dirilis pada tahun 2016 yang berjudul Blood Orange. Diawali dengan memperlihatkan seorang preman pasar pensiun yang sudah kita sebut saja dia itu si Gondrong. Sedangkan si Mama Guri ini adalah istrinya si Gondrong yang bernama Bella. Dengan membawa senjatanya, si Gondrong ini suka berburu hewan di hutan yang sangat liar. Dan karena si Gondrong ini sudah jarang memberikan asupan kepada si Bella, Bella pun diam-diam menggoda si Dindin tukang kebunnya sendiri. Namun karena takut akan dibedil oleh si Gondrong, tukang kebun alias si Dindin ini memilih untuk pura-pura nggak mau ke Bella. Intinya dia tuh cuek bebek guys. Dan singkat cerita, karena merasa jarang ngasih asupan ke Bella, si Gondrong pun mengungkapkan bahwa Mama Bella ini boleh diberikan asupan oleh pria lain, asalkan dirinya jangan sampai tahu. Pada keesokan harinya, memanfaatkan si Gondrong yang lagi sedang berburu ke hutan liar, Bella pun dan si Dindin tukang kebun itu langsung melancarkan aksinya. Namun Bella harus dibuat kecewa karena Dindin tukang kebun itu hanya bisa menemaninya pada ronde pertama saja. Sedangkan untuk ronde kedua cuma bisa menjadi angan-angan si Bella saja, karena aset milik si Dindin tukang kebun itu udah harus layu duluan dan gak bisa bangkit kembali. Singkat cerita, pada keesokan harinya si Bella ini kedatangan tamu pria. Ia bernama Tatang. Tatang sendiri ini merupakan anak tiri dari si Bella, yang mana dulunya mantan suaminya. Kedatangan Tatang pun menemui Bella adalah untuk meminta warisan sang ayah, yang mana jatuh semua kepada tangan si Bella kala itu. Namun si Bella ini menolak memberikannya, karena tahu jika si Tatang ini suka menghabiskan uang untuk bermain judai. Tak terima si Bella ini menolaknya, Tatang ini mengancam akan menyebarkan video si Bella dengan dirinya pada saat dulu. Hingga hal tersebut membuat Bella kebingungan. Kemudian si Gondrong pun datang. Ia pun mengundang si Tatang untuk makan malam bersama. Diperlihatkan mereka pun makan malam bersama. Jadi intinya si Tatang ini tak terima karena si Bella ini tetap kekeh tak mau membagi harta warisan itu. Si Gondrong yang sok bijak ini pun berusaha menegakkan masalah harta warisan mereka. Menurut si Gondrong, harta warisan tersebut adalah murni milik si Bella, karena sebelum ajalnya menjemput sang ayah, ayahnya si Tatang ini memberikan semua harta warisannya kepada si Bella dalam keadaan sadar walafiat dan tanpa unsur paksaan. Jadi jika si Bella ini tak mau membagikan itu, ya itu merupakan hak dari si Bella sendiri. Tatang pun kesal mendengar hal tersebut yang disampaikan oleh si Gondrong. Cerita pun berlanjut kepada keesokan harinya. Si Gondrong mengajak Tatang si anak tiri itu untuk pergi berburu ke hutan liar. Merasa ada kesempatan, Bella pun kembali mengajak si Dindin tukang kebun untuk melakukan asupan. Namun lagi-lagi Bella harus kecewa karena Dindin tukang kebun tidak sanggup untuk menemaninya sampai 2 ronde. Malam harinya, si Tatang berselisih kembali tentang harta warisan. Hingga si Tatang kembali mengancam akan menyebarkan video mereka tersebut. Mendengar hal itu, Bella pun langsung pergi ke kamarnya dan kemudian mengadukan hal tersebut kepada si Gondrong. Si Gondrong yang sedikit jengkel kemudian membuat sebuah rencana. Dan singkatnya, saat itu si Bella ini baru aja selesai melakukan aktivitasnya. Dindin si tukang kebun yang ingin membuktikan bahwa dirinya mampu hingga 2 kali, ngajak si Bella ini untuk bergabrut. Karena pada saat itu sedang ada si Gondrong di rumah, Bella pun akhirnya menolak ajakan tersebut. Namun si tukang kebun ini udah gak bisa menahannya. Kepalanya udah pusing 7 keliling untuk menahan. Hingga akhirnya si Bella pun berteriak dengan sangat keras. Si Gondrong yang mendengar teriakan tersebut langsung mendatanginya.
Dan tanpa basa-basi, ia pun langsung mendor si Dindin, si tukang kebun itu, hingga tidak sadarkan diri di tempat. Tatang mengetahui hal tersebut kemudian berencana akan menelpon polisi. Namun si Gondrong langsung meninju si Tatang hingga akhirnya ia pingsan. Setelah itu kemudian si Gondrong akan pergi ke kota untuk mengurus kematian si tukang kebun itu. Singkatnya, saat tersadar, si Tatang ini sudah dalam keadaan terikat, hingga tak lama kemudian Bella pun menempelkan tangan si Tatang ke bedil tersebut. Hal itu pun bertujuan untuk membuat sidik jari agar si Tatang ini menjadi tersangka yang telah menghabisi si tukang kebun Dindin. Setelah itu dengan terpaksa Tatang pun harus menggubur jasad si Dindin tukang kebunnya, karena jika menolak si Gondrong akan menghabisinya. Keesokan harinya, si Tatang pun yang sudah tak tahan kemudian berusaha menghabisi si Bella. Namun aksi tersebut diketahui oleh si Gondrong yang baru saja datang. Hingga si Tatang pun digabret oleh si Gondrong. Jadi si Gondrong ini ingin bersikap layaknya orang bijak. Dan ditambah lagi mengidap penyakit yang sangat-sangat parah. Tak ingin modiar karena penyakit yang dideritanya, si Gondrong ini memilih untuk dihabisi oleh senjatanya si Tatang. Karena jika dirinya mati di tangan si Tatang, akan membuat alasan membela diri karena si Gondrong telah menghabisi si Dindin tukang kebun. Alih-alih agar mendapatkan uang dari pihak asuransi, dan uang asuransi tersebut akan diberikan kepada si Mama Bella, sedangkan sebagai gantinya si Gondrong akan memberikan semua harta kekayaan miliknya kepada si Tatang. Namun jika si Tatang menolak, maka akan dihabisi saat itu juga. Dan untuk berjaga-jaga agar si Tatang tidak macam-macam kepada Bella setelah dirinya tiada, si Tatang pun harus membuat video pernyataan bahwa dirinya telah menghabisi si Dindin Gondrong. Yang mana video tersebut akan menjadi senjata jika kalau Tatang macam-macam kepada si Bella. Namun setelah si Gondrong ini modiar, Mama Bella pun malah berpikir lain dan tak terima jika harta si Gondrong jatuh ke tangan si Tatang sendirian. Dan terjadilah adu senjata di antara mereka berdua. Hingga pada akhirnya Mama Bella ini berhasil menghabisi Tatang. Di akhir film diperlihatkan Bella ini menghubungi pihak kepolisian dan membuat sebuah pengakuan suaminya telah dihabisi oleh si Tatang. Dan film pun bubar.